Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 1 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Remah-remah di Pelataran Kota. Naskah karya Gli PS didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Susi sebagai Ima, Sunario sebagai Bang Gendut, Herman Wijaya sebagai Si Bencong Elsha, Ani Rusdianti sebagai Rosemary, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP, hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada suatu tengah malam, malam yang benar-benar gelap, malam yang benar-benar pekat, karena mendung tebal yang menggelantung mengurungkan curahan hujan di atas sana, seakan menjadi penghalang dan penghadang bagi sesosok manusia muda, nan tengah berjalan gontai, lemah dan lunglai masuk ke daerah tapal batas kota Jakarta. Kota yang tidak asing di telinga dan benak siapapun, yang memperlihatkan sejuta kegagahan, bermiliar kemewahan, dan bergudang-gudang impian. Kota yang juga tidak asing melahirkan kecambah-kecambah persoalan, masalah, dan problema. Di tengah malam itulah,
Sosok manusia muda yang tampak berjalan pelan dan lemah, terlihat tidak juga hendak menghentikan langkah-langkahnya. Aku capek. Aku lelah. Aku lapar. Aku juga haus. Aku tak tertahankan. Mendung yang membuat gelap. Dan menambah kelamnya tengah malam ini. Tidak juga mau menurunkan hujan. Hei, berhenti! Aku numpang. Sudah tidak terhitung kendaraan-kendaraan, baik yang kecil maupun yang besar. Baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bis, truk. Tidak ada yang bersedia berhenti untuk kutumpangi, mempercepat langkahku, memperingan jalanku sampai ke kota Jakarta. Tidak ada satupun di antara mereka yang begitu peduli dengan aku. Tidak ada satu orang pun yang tampak memperhatikan kepadaku. Tidak ada. Barangkali karena keadaanku sudah tidak menarik perhatian mereka. Barangkali penampilanku sudah tidak terlihat wajar lagi di mata-mata mereka. Aku begini lusuh, kumal, kotor, dan compang-camping melebihi penampilan gelandangan yang paling kawakan. Tidak menarik, memuakkan. Peduli amat mereka. Mau lewat-lewatlah. Peduli amat diriku sendiri. Seandainya masih kuat berjalan, berjalanlah. Tentu akan sampai kemanapun yang menjadi tujuan. Tidak ada satu orang pun yang tampak peduli pada sesosok manusia muda yang berjalan dan jalan menapak aspal dan menjarah malam. Karena itu, tidak ada satu kendaraan pun yang berhenti dan bersedia ditumpangi. Ternyata, dalam keadaan hampir tak berdaya, keadaan di atas tidak membuat goyah dan tidak membuat runtuh sosok manusia muda yang tetap berjalan dan berjalan dengan ayunan serta tapak-tapak langkah dan makin melemah. Tak akan peduli lagi malam, tak peduli lagi pagi, tak peduli malam lagi. Iya, pada suatu ambang batas-batas kemampuan manusiawinya, sosok manusia muda tadi berpasrah pada kelelahan dan menyerah pada satu titik kelemahan. Sosok manusia muda tadi tersungkur merebahkan diri, terseruk di hamparan padang yang begitu keras, kasar, dan belum disadarinya. Namun, perlahan, dan perlahan. Aku masih dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
sejuta rahmat untuk hidup. Hah, apa itu? Kedengarannya suara rintih tangis seorang wanita. Benarkah? Benarkah yang kudengar saat ini adalah rintih tangis seorang wanita? Atau bukan? Atau tidak? Benar. Aku yakin suara yang kudengar saat ini malam begini adalah suara rintihan tangis seorang wanita yang, ya, sepertinya tidak jauh dari sini. Kupikir benar, tidak jauh dari sini. Sebentar. Tapi di manakah aku? Di tempat pemakaman atau kuburan? Oh, ternyata bukan. Iya. Aku bukan berada di padang pemakaman. Aku tidak di kuburan. Aku yakin sekarang. Aku yakin berada di suatu perkampungan. Aku yakin berada di dekat perumahan penduduk. Dan tangis itu, rintihan tangis seorang wanita itu seakan mendamba, menanti, dan berharap agar ditolong oleh orang lain. Iya, kedengarannya begitu. Lalu, mengharapkan pertolongan siapa? Aku? Akukah? Tapi siapa dulu aku ini? Siapa? Aku galang. Iya, harus menolong wanita itu. Dan Galang pun seakan mendapatkan tenaganya kembali. Galang kemudian berdiri, melangkah, dan berjalan perlahan namun pasti untuk semakin dekat serta mendekat ke arah asal suara rintihan tangis seorang wanita yang terdengar memilukan. Seakan mendamba, menanti, mengharapkan pertolongan dari orang lain. Iya, benar. Suara rintihan tangis tadi berasal dari rumah gubuk ini. Permisi. Siapa yang di luar? Maaf, boleh saya masuk? Beragu benar ente. Kalau mau masuk, masuk aja. Pintu rumah gubuk lu ini kan nggak pernah boleh dikunci. Ya sudah, masuk aja. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer,
Bayer Jaminan Mutu. Maafkan saya, Bu. Saya lancang membuka pintu rumah Ibu dan masuk ke dalam. Sembarangan. Siapa lu? Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud sembarangan. Brengsek lu. Gue ini kan nanya. Siapa lu sebenarnya? Dijawab nama kek. Ini kagak. Minta maaf aja. Perkara sembarangan masuk silakan aja. Gak ada salahnya. Selagi Bang Dut kagak ada di sini. Bang Gendut? Jangan berlagak bengong ente. Kalau memang berduit sih ayo aja. Ayo masih berani ngeladenin. Tapi tampang gembel dan gelandangan tengik macam ente begini ini, aduh, apanya yang mau diharapin? Apanya, ha? Paling-paling masuk kemari cuma minta makan. Kalau nggak minta makan, tentu aja minta minum atau minta doku, minta duit. Ya nggak? Ngemis. Maaf, Bu. Saya bukan pengemis. Kalau bukan pengemis, tentunya gelandangan. Ya bolehlah. Saya gelandangan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas saya kemari tidak untuk mengemis. Oh, cari tumpangan tidur? Tidak juga, Bu. Lantas? Saya dengar, kalau tidak salah dengar ini, Ibu belum lama menangis. Ya, merintih. Kalau iya, lantas lu mau apa? Mau ngapain? Apa yang bisa saya tolong, Bu? Barangkali Ibu membutuhkan pertolongan saya. Sudah gua bilang, apa lu yang bisa gua harapin, tahu nggak? Apa lu? Ya, apa sajalah, terserah. Alah, belagu amat sih lu gelandangan. Pengemis aja pakai bertampang pura-pura, mau jadi orang yang bisa menolong dan melipur hati orang. Duit bakal makan kemarin aja paling juga kagak ada, kagak punya. Lagunya selangit, mau nolong. Sudah. Keluar saja dah. Pergi dari sini. Pergi jauh-jauh dan jangan sekali-sekali pingin balik dan sembarangan masuk rumah ini. Biar rumah ini gubuk, nggak ada orang lain yang berani lancang masuk rumah ini. Pergi. Baiklah, Bu. Baiklah. Apa-apaan nih, Nah, Galang menjadi benar-benar terkejut. Seketika, terusir 2-3 langkah mundur dari ambang pintu rumah gubuk wanita belum dikenalnya itu. Tiba-tiba muncul seorang yang bertubuh gemuk, gempal, padat, menyeramkan. Datang dari arah Galang mundur. Wanita yang belum dikenalnya itu tadi galak menghadapi Galang, tiba-tiba kembali berubah menangis lagi. Menangis seakan mendamba, maklum dan berharap belas kasihan. Bang Gendut. Gelandangan dari mana lo? Maaf, saya bukan gelandangan, Bang. Kalau bukan gelandangan, juga bukan pengemis, lantas lu pikir lu ini orang preman ya? Bukan, Bang. Seorang jagoan barangkali ya? Juga bukan, Bang. Tampang sih boleh. Ada sih sisa-sisa tampang jagoan. Cuma penampilan begini dekil, kumal, macam gelandangan yang kagak makan selama sebulan. Bener kan? Ada sisa-sisa tingkah laku ngelawan. Belum lama ngeliatan. Gue pegang dikit muka lu kelihatannya. Lu kagak berubah sedikit beringas ngelirik ke gue. Maaf, Bang. Lu tahu kagak sama gue? Siapa gue ini? Siapa? Tahu kagak? Iya. Ayo jawab. Kenal gue atau kagak? Kelihatannya lu datang kemari dan masuk ke rumah ini
Pingin coba-coba kekuatan dan nyali orang lain ya? Ayo jawab. Kalau tidak salah dengar, abang bernama Bang Gendut. Begitu mantap sapaan Bang Gendut berupa pukulan bersarang di perut bagian ulu hati Galang. Galang jelas memperlihatkan Roman muka yang begitu terkejut dan terasa benar-benar sakit. Pukulan pertama Bang Gendut itu datang begitu tiba-tiba, tanpa dapat diperkirakan dan dilihat oleh Galang sendiri. Kalau lo mau tahu lebih banyak lagi sama gue, barangkali kagak perlu saat ini. Yang jelas, pukulan tadi cuma iseng, perkenalan. Lama-lama lo bakal tahu siapa nih Bang Gendut yang dikenal oleh semua preman di kota ini. Disegenin, malah ditakutin. Malah sinis nih orang. Ma, apa bener nih? Dia mau nantangin dan cari-cari gara-gara, hah? Tahu deh, Bang. Nah, belum lama ini dia masuk ke rumah elu, mah. Elunya sendiri diapain? Hah? Ayo jawab, diapain sama orang ini, mah? Mah, kalau lu kagak mau ngejawab, ngapain orang ini masuk kagak permisi? Bisa-bisa lu sendiri bakal lumer. Gue garap sekarang juga, mah. Ime nggak kenal sama orang ini kok, Bang. Belum lama Abang pergi dari sini, dia ngetuk-ngetuk pintu. Ima kirain Bang Gendut yang mau main-main godain Ime. Lantas gimana? Ya ternyata bukan Abang. Ya dia ini nih orangnya. Masuk seenaknya. Mau coba-coba ngecumbu, maksa, dan pingin memperkosa, Bang. Galang mendadak kaget dan terperanjat mendengar ungkapan rangkaian kata-kata yang terlontar dari kedua bibir tipis Imah malam itu. Darah merah Galang seakan tergugah, kembali memerah dan membangkitkan semangat untuk menepiskan tuduhan dan fitnah seorang wanita yang tadinya ingin ditolongnya. Namun apa yang kemudian terjadi? Bangsa juga lo ya ternyata ya. Bajingan tengik yang nunggu lengahnya orang. Lantas lu makan itu perempuan simpanan gue ya? Bang, Ime jangan dibilang simpanan lagi, Bang. Kawinin Ime, Bang. Nikahin. Diam lo perempuan. Bang Gendut. Bang Gendut. Sudahlah Bang Gendut, sudah. Galang benar-benar merasakan bertubi-tubi pukulan keras, mantap dan mematikan dari Bang Gendut, seolah-olah dengan seluruh kepasrahannya. Sementara Galang terus terkena pukulan, terpojok, terdesak dan makin terdesak, orang-orang masyarakat di sekitar tempat kejadian banyak berdatangan untuk melihat dan menyaksikan. Ya, mereka hanya melihat dan menyaksikan. Mereka datang menjadi penonton-penonton gratis. Galang jadi tontonan. Galang jadi bulan-bulanan. Dan pada akhirnya, Galang tercampakkan dan tersuruk ke tepian kali, pinggir sungai yang penuh dengan benda-benda asing, bau berbau, bau sampah, bau kotoran, bau air sungai apek yang tidak mengalir, menjadi bercampur dan berbaur jadi satu, memberikan warna aroma tersendiri bagi Galang yang telah tergeletak tanpa daya dan tenaga.
Di manakah aku ini? Di manakah aku berada? Ros, orangnya nggak mati. Aduh, Ros, orangnya masih hidup nih. Iya. Aduh, syukur. Tolongan aja deh. Ayo kita bawa. Iya dong, ayo. Aduh, turun dikit sampai kemari dong. Iya. Aku haus. Aku lapar. Tunggu dulu. Aduh, air kan itu nggak bisa diminum. Aduh, kalau makanan kakak ada yang jual di bak yang begini. Iya, gimana ya? Siapa kau? Apa dia bilang? Dia nanya, aku Elsa. Aku dong, terkenalnya si Ros. Aduh, gimana nih? Cepet, angkat. Ayo. Bos. Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam, rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer, jaminan mutu. Nah, saudara pendengar, galang yang begitu lemah tanpa daya dan tenaga telah kandas di kanvas alam, tepian kali, sungai dengan air yang tak mengalir dan berbau. Galang telah ditemukan Elsa dan Ros. Siapa mereka? Siapa pula Bang Gendut dan perempuan yang bernama Imah? Nantikanlah serial Galang Gemilang melalui radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.